bentar Pak, kalau Bapak cari tahu kebenaran gitu Pak, berarti Bapak lagi nggak yakin sama iman Bapak yang sekarang gitu? Ya, katakan saya itu lagi pencarian Tuhan, makanya Tuhan mana yang paling benar itu nanti yang saya ikuti benar-benar kan gitu. Berarti Bapak ragu ya sama Tuhan yang Bapak sekarang punya gitu? Ya bisa dibilang begitu. Makanya ya kami butuhlah masukan-masukan dari agama-agama lain. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan video diskusi lintas agama atau debat terbuka antara apologet Kristen dan juga para penanya dari semua kategori yang ingin belajar tentang teologi atau beragama. Tentunya diskusi ini terjadi bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani bertanya dan harus siap juga untuk ditanya. Dan siapkan waktu dan juga konsentrasi saudara, jangan sampai terlewatkan, karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah dan yang membuktikan kebenaran sesuai dengan data. Silakan dan saksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya memang saya ini orang Muslim, nama saya Ahmad Fauzi, memperkenalkan diri. Yang ingin saya tanyakan, sepengetahuan saya, Injil itu kan banyak ya, ada Injil Abraham, ada Injil Matius, dan juga bukan Indonesia kan, ada juga bahasa Vietnam, bahasa mana, dan isinya itu kan beda-beda kan katanya. Nah itu Injil mana yang harus kita ikuti, Mbak? Bang. Ya? Bang, kalau ngomong itu minimal kau tahu apa yang kau omongin, Bang. Injil Abraham itu apa? Astaga Tuhan. Nih banyak ngomong tapi nggak tahu apa yang diomongin gitu loh. Kapan hari ya Allah mau itu menurunkan Injil Abraham? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Aku kalau nggak tahu apa-apa mending diem loh. Serius. Bikin malu loh kayak gini. Ketawa ini satu RT nih. Ya Allah. Kualitasnya kelihatan banget ya Prof ya. Mana-mana lah kalian. Yang penting ngomong aja dulu ya Prof ya. Masalah bener nggak bodo amat. Astaga. Ya Allah ya Allah. Apa Bang? Pertanyaanmu aja lah Bang. Nggak usah narasi Bang. Nggak tega aku nih kok Bang. Injil bro. Itu sebelum Musa dan sebelum Daud loh Prof. Abraham. Loh iya kan? Jauh banget. Astagfirullah deh ya Allah. Coba kita besarkan dulu Bapak nih ya. Besar harapanku loh Pak. Bapak menguasai materi Bapak. Weh, paskibraka nanti di IKN nggak pakai hijab tak? Nah apa gitu Prof? Ya perintah dari ini, dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Keren, salut lah. Bagus lah. Nanti abis semuanya nanti jadi pakai hijab semua, kita nggak tahu lagi nanti kebudayaan kita. Orang yang ngibarin bendera nggak mau boker, lagi nggak mau boker kan? Maksudnya gimana kok nggak lagi mau boker? Kecuali lagi di lapangan Almanasi baru pakai hijab, iya kan? Astaga, iya juga betul sih. Tapi ada kemungkinan besar loh Prof. Mereka itu mau boker kenapa? Karena deg-degan, pasti deg-degan itu Prof. Senyumanmu. Capture itu, cekrik katanya tadi. Nggak tahu ini iPad kok auto capture ya begitu muka terbuka.
Halo. Ya, silakan Pak. Ya itu gimana Kak Agatha? Ya namanya saya juga kan lagi pencarian Tuhan kan, pencarian jati diri. Jadi saya itu butuh pengetahuan dari agama apapun, golongan apapun gitu. Tetap aja Pak, di Islam udah rahmatan lil alamin Pak, nggak perlu ini. Maksudnya? Tetap aja di Islam sudah pas itu. Ya tapi kan ada kasih Tuhan juga dalam Injil juga kan, yang saya pernah dengar gitu kan. Ya saya bukan Injil Abraham ahli. ya. Injil Abraham. Bentar Pak, kalau Bapak cari tahu kebenaran gitu Pak, berarti Bapak lagi nggak yakin sama iman Bapak yang sekarang gitu? Ya katakan saya itu lagi pencarian Tuhan, makanya Tuhan mana yang paling benar itu nanti yang saya ikuti benar-benar kan gitu. Berarti Bapak ragu ya sama Tuhan yang Bapak sekarang punya gitu? Ya bisa dibilang begitu. Makanya ya kami butuhlah masukan-masukan dari agama-agama lain. Tapi apa Pak? Tujuan Lebih Bapak meyakini. mencari Tuhan itu apa sih Pak? Apa yang Bapak harapkan dari Tuhan sampai Bapak nyari-nyariin dia? Ya yang saya harapkan dari Tuhan itu ya kebenaran dan apa ya, ketidak menyelimpangan gitu apa ya, supaya Kalau tidak sudah- tersesat lah Kalau katakanlah. sudah kebenaran terus Bapak mau apa? Ya saya cari kebahagiaan biar hidup saya itu bahagia, yakin dengan apa yang saya pahami ya kan. Saya kan menganggap kalau selain diri saya itu kan guru saya, siapapun Jadi itu. Bapak tunggu. Jadi Bapak nyari Tuhan cuman mau cari bahagia Pak? Ya itu tujuan hidup saya, bahagia, Oh, bahagia yang sesungguhnya gitu kan. Kalau Bapak Bukan mau hanya bahagia sekedar mah apa gini ya. Pak. Kalau Bapak mau bahagia Pak, sebenarnya Bapak nggak perlu cari Tuhan Pak. Tinggal melebu hotel aja bahagia loh Pak sama Wah bidadari itu Pak. senang kalau itu senang. Loh Bapak memang nggak mau itu Pak? Ya enggak lah, saya Loh, nurani Islam saya nggak itu mau. nawarin itu loh Pak. Betul kan Prof? Islam itu nawarin itu loh Pak. Betul. Kayak melebu hotel sama ciwi-ciwi, tobrut. Loh itu orang Islam itu nyarinya itu kok Bapak nolak? Iya toh? Ya itu kan cuman kesenangan sesaat aja. Kalau kebahagiaan Loh. itu kayaknya ya saya juga belum merasakan itu nggak gitu loh. Makanya ya saya minta diajarin deh sama kakak-kakak yang apa ya pengetahuannya itu udah termasuk profesor. Ini kan nggak mungkin lah profesor itu ya bisa lah ngajarin kita kan di sini. Kasih Prof, minta jangan Prof. Rizal ketawa Rizal. Ya, nggak apa-apa, bebas di sini ketawa mah. Gini apa Pak Ahmad, Ya. download Alkitab aja Pak di di HP. Download Alkitab. Boro-boro Ya, karena download iman- Alkitab, iman- Al-Quran aja nggak bisa baca dia. Siapa? Alkitab kan bahasa Indonesia. Alkitab. Ya download Alkitab, baca aja dulu. Karena iman Kristen itu nggak bisa instan. Kayak Islam kan bisa langsung syahadat kan. Bapak baca dulu, merenungkan, ya tanya-tanya dulu, nanti ada room Kristen apa nanya gitu. Nggak bisa instan. Mau dikasih wejangan, mau yang ngasih juga Khalil Gibran ya sama aja juga tetap. Kalau nggak masuk ya nggak masuk. Belajar aja belajar baca Alkitab, karena Alkitab itu adalah satu-satunya buku di dunia di mana penulisnya itu sangat amat mencintai pembacanya. Itu satu-satunya buku. Oh, Kalau jadi kalau buku yang paling banyak dibuang ke selokan, ke paret, mohon maaf ya, inisialnya doang saya bilang. Itu adalah kitab dari teman-teman Muslim. Kita bisa lihat di berita. Alkitab itu buku yang paling bestseller, diambil gratis, dijual, diberikan ke orang, isinya juga bermanfaat buat pengajaran, buat hidup. Nah itu baca aja di situ dulu. Kalau gambarannya gimana, Prof? Maksudnya gini ya, cara membuktikannya kehadirannya Tuhan di
Alkitab itu gimana? Membuktikan kehadiran Tuhan di Alkitab, ya nanti lihat dari isinya. Di dalam, kalau kita sudah baca tulisannya, kita akan paham bahwa ternyata apa ya? Ini benar-benar tulisan yang memang nggak mungkin itu dibuat oleh buah pikir manusia doang. Nggak mungkin. Kalau saya berani bilang di Al-Quran itu banyak tulisan-tulisan yang nggak jelas, ya. Bahkan ada klaim dari teman-teman mutasabihat itu nggak bisa diterjemahkan itu. Misalnya surat Maryam ayat 1, surat Hud ayat 1, ya alif lam mim, alif lam ra, terus apalagi tuh. Banyak kata-kata yang nggak jelas. Bahkan banyak kata-katanya itu yang perlu ditafsirkan. Nah, kalau Alkitab itu adalah bahasa yang sudah sangat amat mudah dipahami. Anak kecil juga gampang. Iya. Keren nih profesor nih, saya tertarik ini. Pengen belajar Karena banyak manusia, nih, profesor nih. Makhluk hidup itu nggak berasal dari benda mati, Pak. Pasti makhluk hidup berasal dari sesuatu yang hidup juga. Karena kita menyembah Allah yang hidup itu, Allah yang bukan benda mati, maka dari ajarannya itu kita akan menemukan kebenaran. Kalau kita menemukan kebenaran, kita juga akan berperilaku benar, ya kan? Iya. Jadi gimana ya, maksudnya yang saya tanyakan tuh, kalau di Alkitab itu apa kita bisa melihat Tuhan dengan mata telanjang atau gimana, Dok? Prof. Alkitab, Yesus bahkan bilang kerajaan surga itu tidak ditunjukkan dalam tanda-tanda lahiriah, nggak bisa. Tapi kita bisa tahu melalui apa? Melalui otak kita, melalui batin kita, pikiran kita. Kita bisa tahu. Oh gitu ya. Kita bisa tahu. Iman datang dari pendengaran. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Itu kata Alkitab. Itulah iman. Iman itu dasar dari apa yang kita percayai, meskipun kita nggak lihat. Oh gitu ya. Berarti apa kesimpulannya, kita bisa nggak melihat Tuhan yang ada di Alkitab itu ya, masa keterangan yang ada di Alkitab Bisa, Pak. dengan mata telanjang gitu? Bisa, Pak. Nanti kita akan memandang Yesus itu, Pak. Makanya caranya gimana? Kita harus menjadi sama seperti Kristus, kudus. Nah itu yang saya tanyakan itu. Jadi poinnya ya itu, supaya Jadi tidak kalau kita, tersesat. Pak, ya maaf ya, nih ya, saya maaf ya sama RT sebelah ya. Kalau kita itu masih otaknya ngeres ya, apalagi contoh ya, dia mencabuli babu, menikahi anak kecil, berbohong kepada istri-istrinya, membunuh, itu mustahil Pak melihat Tuhan yang sejati. Karena ada nabi yang seperti itu. Itu sangat dengan logika pun itu auto tertolak, Pak. Dengan logika kita, orang-orang yang sifatnya amoral itu nggak akan mungkin, Pak, membawa kebenaran. Karena gitu ya, Pak. Kita percaya Prof ini ngomong akan benar ketika perilakunya benar, betul nggak, Pak? Iya benar itu pasti. Ya. Jadi kalau ada ya ini seseorang ngaku dia membawa risalah, membawa kebenaran, tetapi hidupnya nggak benar, Pak. Aduh, Pak, secara logika ya, Pak, saya nggak akan percaya sama orang kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau Bapak mau mengenali Allah itu seperti apa, ya kita harus mengenalnya dari apa? Dari orang-orang yang sudah melihat Allah itu dalam rupa manusia. Siapa? Para rasul. Gitu. Nah itu Rasul yang itu siapa dari tadi? itu, supaya benar-benar saya bisa membuktikan gitu kan, bukan hanya sekedar apa ya, khayal saja gitu kan. Iya. Makanya saya pengen diajarin sama profesor, sama Kak Agatha ini kan, yang lebih tahu kan gitu kan. Tapi Bapak udah lama Islam, Pak? Permisi. Ya memang ya karena keturunan itu kan. Karena di sekeliling saya itu kan orang-orang Muslim gitu kan. Tapi itu ya, Pak, ya bagus loh, Pak. Kata Yesus juga gitu, Pak. Carilah dulu kerajaan Allah, kebenaran itu, maka semua akan ditambahkan. Jadi yang kita cari itu jangan kebahagiaan dulu, Pak. Yang kita cari Tuhan itu dulu. Maka dengan sendirinya Tuhan itu akan menyatakan kebahagiaan itu sama Bapak.
Itu jadi kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Oh gitu ya Kak. Iya. Tapi itu tadi Pak, patokannya gitu ya. Kita akan mempercayai yang dikatakan orang ini benar, kalaupun perilakunya benar. Itu udah paling logis ya. Iya. Iya. Kalau penipu nggak akan mungkin kita percaya. Iya. Gitu. Nah, makanya kita kan dalam nurani saya itu berkata gitu kan, kamu itu hidupnya nggak bakalan bahagia sekalipun banyak uang, kecuali kamu sudah bertemu dengan Tuhanmu gitu. Iya. Betul itu Pak. Iya. Jadi kalau Bapak mau cari Tuhan, pasti Bapak akan dapatkan kebahagiaan itu. Cari Tuhannya dulu Pak. Bagus itu Pak. Karena orang-orang yang sekarang ini Pak, beragama itu bukan mencari Tuhan, cari bahagianya dulu Pak. Entah yang mana Tuhan itu mereka nggak tahu. Nah contoh kayak si Rijal ini tadi dia bilang ya, jangankan baca Alkitab, baca Quran aja nggak ngerti. Ini orang-orang yang suka suujon, pas dites nanti si Rijal ini sebelahnya Prof ini juga nggak ngerti Quran ini, betul kan Rijal? Banyak kali cerita mau menghina Bapak ini tadi. Enggak, ya udah kalau gitu Kak, coba aja tuh suruh dia baca Quran kalau ngerti enggak, jangan asal bilang enggak nemu Tuhan, enggak nemu Emang Tuhan kamu apa ngerti segala macam, Quran? coba aja Rijal, dulu. saya tanya, kamu Ya ngerti Quran? saya Oke, ngerti, coba saya Al-Baqarah Muslim. 144, coba Apa apa yang bisa lulus? kamu tangkap dari situ? Coba jelasin. Silakan. Kalau kamu ngerti Quran, ayo. Loh, langsung jeda. Oh, langsung nyari tahu dia. Coba Al-Baqarah 144. Kalau kamu ngerti Quran, coba baca. Al-Baqarah ayat 144. Oke, ntar aku buka Quran dulu. Ntar ya. Bentar ya Pak Ahmad ya. Ini kita cari Al-Baqarah tahu ayat dulu. 144. Oke. Bapaknya ngerti nggak bapaknya? Baca aja. Jangan Banyak asal- sekali ceritamu. Katanya kau udah ngerti Quran. Baca dong. Katanya kamu bisa baca Quran. Coba baca. Iya ya bisa. Oke, ini ku baca ini. Open cam dong. Open Mau cam. baca Arabnya atau nggak bisa Kak? Mana yang bisa kau baca? Mau Baca baca kan? Arabnya juga atau Latinnya aja? Memangnya kau bisa bahasa Gimana? Arab? Emang kau bisa bahasa Arab? Mau ya bisa, saya orang Arab. Oke, coba baca lah. Dikit gak? Dikit. Cuman ya udah bisa sih Mbak. Ya udah baca lah. Jangan Oke. nyontek ya. Jangan Mau bohong. yang mana dulu Kak? Iya mau baca. Enggak, ini saya baca langsung dari Al-Quran. Mau Arabnya juga atau langsung di artinya? Semuanya. Silakan. Apa aja yang kau bisa lah. Semuanya. Oke, ini ayat Al-Baqarah ayat 144 ya tadi ya. 43. 144 Qad saya bilang. nara taqalluban. Oh, 44. Iya, ini 144, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluban wajhika fis sama wa fis sama falanuwaliyannaka qiblatan tarhalana fawali wajhaka syatar masjidil haram wahaisu ma kuntum fawallu wujuhakum syataran wa inna ladzina utul kitaba lamuna annahul haqqo min rabbihim wa maullahu bighafilin amma ya'marun, yang artinya sesungguhnya kami melihat wajahmu, yaitu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram
dimanapun kamu sekalian berada, hadapkan wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan ke kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Thank you. Itu coba suruh bapaknya dulu tuh. Jangan Apa- cepat apa yang kamu asal-asal tangkap apa dari yang doang. kamu baca itu Oh, tadi apa? melihat-lihat Tuhan. Yang kamu baca tadi itu dari satu ayat itu apa yang kamu tangkap dari situ? Apa yang kamu pahami? Ya banyak yang bisa yang bisa saya tangkap banyak. Silakan. Contoh Apa salah saja? satunya. Contoh salah satunya, sesungguhnya kami melihat wajah Nabi Muhammad sering mengadakan ke langit. Berarti dia sering berdoa dong, sering lihat ke langit, sering berdoa, sering berserah diri kepada Allah gitu. Terus itu salah satu contohnya, Kak. Ya cuman itu aja yang kamu tangkap dari situ. Nah, terus apa tujuan Kakak suruh gua baca yang ini? Itu buat apa? Apa yang Ya itu yang katanya Kakak kamu maksud dari mengerti itu? Al-Quran. Masa nggak ngerti apa-apa? Kamu nggak bisa itu udah jelasin itu. saya berikan tadi. Udah saya berikan tadi. Udah saya baca Arabnya. Dari udah saya situ baca artinya. nabimu sebentar. Terus, Dari situ masalahnya nabimu suka berdoa. Terus dipalingkan wajahnya. Kenapa dipalingkan Allah? Kalau udah tahu dia rajin berdoa, kenapa dipalingkan? Ya kan yang dinamakan palingkan itu kan ke Masjidil Haram, berarti tujuan kita berdoa itu adalah ke Masjidil Haram karena di situ adalah pusat dari Islam. Udah itu aja. So, Jadi sebelumnya kalian berdoa menghadap ke langit, lalu ya dipalingkan ke sebelumnya kan Masjidil Haram. contoh pada saat zaman Nabi Ismail dan Ibrahim itu kan pada zaman Nabi itulah terbentuklah Ka'bah, terbentuklah pusat berdoanya para umat Muslim. Bukan itu yang saya tanya. Jadi sebelumnya bukan ke Masjidil Haram, sebelumnya kemana? Ke atas langit. Ya ke Allah sendiri. Terus? Nah, terus kenapa sekarang diarahkan ke Masjidil Haram? Ya karena itu tadi yang aku bilang. Pada zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim terbentuknya Ka'bah. Makanya dari setahu gue ya tempat ibadah para umat Muslim itu ditujukan ke itu Masjidil Haram, ke Ka'bah itu. Apa? Hubungannya apa? Dipindahin gitu. Lalu di bawahnya lagi ya dikatakan ya. Sesungguhnya pemindahan itu diketahui orang-orang yang diberi kitab sebelumnya gitu kan. Nah itu kenapa Allah mau berbohong kayak gitu? Berbohong di mana? Tidak ada terletak kita berbohong. Kamu baca tahu nggak, baik-baik Prof? deh, Kak. Kamu tahu nggak, Prof? baik-baik. Itu oke, kan dikatakan di situ kan. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab ya itu dikatakan mengetahui pemindahan Sekarang saya itu. tanya, Prof, yang kamu diberikan tahu kitab nggak, siapa-siapa? Prof? Siapa menurutmu? Ya, sekarang saya tanya sama-sama Kak Agata, yang diberikan kitab siapa? Ya siapa? Ya, yang makanya itu saya tanya tahu kok, karena kamu Kak tahu. Agata mengatakan bahwa Allah itu pembohong kan? Nah, saya tanya, yang diberikan kitab siapa? Kalau memang siapa? menurut Siapa Anda yang itu kau tahu? berbohong, Allah berbohong? Nah, Berarti nggak Allah tahu. nggak Berarti tahu. nggak bisa Kak membulatkan bahwa Allah itu berbohong, nggak bisa begitu. Oke, jadi kepada siapa Harus baca Allah mau dulu. memberikan kitab? Saya tanya. Kepada siapa Allah mau memberi kitab? Biksu Tong. Nabi Daud. Ya, Nabi para Daud. Apa rasul kitabnya lah. Nabi Daud? Apa kitabnya Nabi Daud? Ada 4 rasul dalam Islam. Sebentar. Kamu bawa contoh Nabi Daud. Kapan hari Nabi Daud itu tahu pemindahan kiblat? Sebentar. Nih kan ketahuan bohongnya. Kamu bilang salah satu contohnya Nabi Daud. Kapan hari Nabi Daud tahu pemindahan kiblatnya Muhammad? Tahun zamannya aja udah beda, Dek. Daud udah mati, terus kata Allah mau tahu si Daud ini. Gila kau ya, bohong kali nih. Gini. Karena saya tanya, Daud udah mati apa belum? Ketika Muhammad itu dipindahkan kiblatnya, saya tanya. Pertanggung jawabkan ya. Kalau kamu nggak bohong, pertanggung jawabkan.
Kapan hari Daud tahu Muhammad itu dipindahkan kiblatnya itu dari yang nenggak ke atas tuh jadi ke Masjidil Haram? Kapan? Kan bohong kan di sini Allahmu. Bohong nggak? Bohong, Dek. Logika dong. Di-mute Laki-laki dong kok nggak guanya, berlogika jangan sih? di-mute. Gimana gua mau Coba mau tanggapan jawab itu. loh, di-mute Kapan terus. hari Daud tahu? Jadi gini. Kapan hari Daud tahu? Tidak ada langsung dikasih tahu dalam Alkitab, tidak. Memang di setiap kitab-kitab yang diturunkan Tuhan kepada para rasul itu dipakai untuk para rasul itu kayak apa namanya? Bentar. Bukan Udah berarti bingung kau. Udah kebelit-belit kau Enggak, tuh ngomong, salah tangkap Dek. doang tadi. Kau aja udah bingung, Dek. Kau aja udah bingung Salah sama apa yang mau kau tangkap bilang, aja, Dek. Kan? Udah kena enggak. di sini udah kena. Sekarang saya Siapa tanya. lagi? Siapa lagi yang Sekarang saya diberikan tanya sama kitab? kakak. Musa. Ya. Sebentar. Siapa lagi yang diberikan kitab? Musa. Kapan hari Musa tahu? Walah, Dek, bohongnya, Dek. Udah pembohong kali. Kau sok Tahu ngeledekin apanya, Pak tahu Ahmad apanya. ya. Kamu sendiri nggak pakai logika lo di sini. Ya, bantah sendiri tuh kitabmu. Ini kan kebohongan ini. Sesungguhnya orang yang diberikan kitab jangan tahu di-mute pemindahan terus, itu. Wai. Bohong. Jangan di-mute terus lah kak. Gimana aku mau jawabnya coba? Sekarang saya tanya sama kakak. Baru jawab. Coba. Kapan hari Musa sama Coba Daud itu contoh tahu? satu yang kakak dapat dari ayat tersebut. Satu apa coba? Di mana Penipu. letak penipuannya itu? Coba jelaskan. Kalau kakak bilang penipu, coba jelaskan. Ada nggak? Dari tadi kan Coba gue jelaskan. jelasin dong. Saya Mo. denger. Telinga lu di mana? Kapan hari itu orang yang diberi kitab Nggak itu ada, lu jelasin. tahu? Lo itu kan di situ baca, makanya kau itu baca tapi kau nggak ngerti apa-apa. Oh, dablek. Ngaku orang Arab kau ngerti kitabmu ya, kau ngina Pak Ahmad tadi, kau aja nggak ngerti kitabmu. Kalau kamu orang berpikir ya, di mana orang yang diberikan kitab itu tahu pemindahan kiblat? Orang yang diberikan kitab sebelumnya itu udah meninggoy semua. Wah. Nah ini. Terus kau bilang tadi, Kau aja coba sendiri jelasin nggak- apa yang kakak tangkap itu tadi barusan gue jelasin. Udah itu udah fix itu, pakai logika itu. Gak usah pakai dalil. Udah kan? Yang mana tadi Di kak? situ Yang mana bahkan coba? lagi tau nggak? Yang diulangin lebih ya. parah tau nggak? Sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Gila. Allahmu mengakui Tuhan mereka dengan Allah itu beda. Baca itu Al-Baqarah 144. Nangis kamu, nangis kamu. Orang gua di mute mana ada gua nangis. Orang gua aja dari Nangis tadi di aja mute. sana kau, udah, Di mana udah, gua mau udah, nangis? urusin Pak Ahmad aja. Nggak jelas kau. Udah ketahuan bohongnya di situ. Makanya saya bilang, kok bisa kebohongan kayak gitu kalian diemin aja gitu loh. Mencatut orang-orang lain lagi kan ngeri ini loh. Kamu membaca tapi kamu nggak ngerti. Kamu membaca sekali aja aku udah ngerti. Gitu ya. Ini kasihan orang-orang yang kayak Pak Ahmad ini yang nggak ngerti bahasa Arab. Ya cuman iya aja gitu loh. Beriman apa? Beriman buta. Cuman hanya melantunkan ayat-ayat yang indah, kayak lagu-lagu indah, syair-syair indah. Tapi begitu tahu artinya, astaga. Kayak gitu, Pak. Itu baru salah satu ayat ya, Pak ya, di dalam Quran. Banyak sekali yang tidak mengerti gitu loh. Yang penting dihafal dulu. Tapi apa maknanya nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, makanya pentingnya kita ini menggunakan bahasa itu ya bahasa yang kita mengerti gitu loh. Gimana menurut Bapak? Itu baru satu loh Pak. Tadi kalau kita bicara tentang Isa itu pembohongan lagi tuh Pak. Banyak sekali. Gimana menurut Makanya kan Bapak? kayak kita kan pengenlah belajar dari orang-orang hebat seperti Kak Agatha ini, Profesor ini bukan orang-orang yang main-main, ini orang-orang hebat semua ini. Kita bukan orang hebat Pak.
Tetapi kita orang yang Ya masih menurut saya kan. kami ini orang-orang yang berpikir Pak di sini Pak. Kami menggunakan akal kami. Tidak mungkin kami mempercayai sesuatu yang bohong gitu loh Pak. Tentu kami akan mempercayai sesuatu yang mengatakannya itu jujur. Mengatakan kebenaran itu gitu loh. Yesus sendiri sudah mengatakan, "Akulah kebenaran." Setiap apa yang dinarasikan Yesus itu terjadi gitu. Bukannya apa-apa, saya juga dari Islam kok Pak. Saya juga mencari tahu. Gitu. Nah, profesor ini memang dia suka ilmu Islam, Pak. Betul nggak, Prof? Suka sejarah. Enggak. Tapi nggak ada niatan masuk Islam. Amit-amit. Kenapa, Prof? Kok bisa amit-amit, Prof? Ya malu aja sih itu. Malu aja sih. Berarti ada jalan untuk benar-benar kita melihat Tuhan kita dengan nyata gitu ya, Prof. Ada, Pak. Pasti, Pak. Halo, Ya, itulah halo, tadi. Kita Selalu- harus menjadi sama seperti Kristus, Pak. Dengan ketaatan, ya. Dengan ketidak hidup dalam duniawian gitu loh. Karena betul tadi yang Bapak bilang gitu. Bapak itu harus cari dulu Tuhannya, baru dapat kebahagiaan itu. Karena Tuhan itu adalah kebenaran gitu loh. siapa yang Jadi membantu? gini, Kak Agatha yang jadi pertanyaan kan, kita katanya dengan ketaatan seperti Kristus. Berarti kan Kristus kan sudah bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana saya mau seperti Kristus, orang saya nggak bisa interaksi langsung dengan Tuhan kan gitu kan? Bisa dong Pak. Kita karena gini Pak, di dalam Alkitab gini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan itu ada, benar. Dan Tuhan itu menyentuh setiap hati orang, siapa yang mau mengenalnya. Kenapa? Karena syarat hidup kekal Pak, kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus dan siapa Bapa yang telah mengutusnya. Kita tidak akan mungkin mengenal siapa Bapa itu kalau tidak melalui Yesus Kristus, karena Yesus ini adalah firman-Nya Pak. Firman-Nya sendiri yang datang ke dunia, ya, yang mengambil rupa manusia, supaya apa? Supaya manusia ini pun melihat keilahian itu dalam kemanusiaannya. Tuhan itu tidak mungkin datang ke dunia ini kalau tidak ada sesuatu, karena Yesus bilang ini Pak, aku datang untuk orang-orang berdosa. Semua manusia di dunia ini berdosa Pak. Kalau manusia ini benar Pak, yang di dunia ini, Tuhan itu nggak perlu datang ke dunia, betul nggak? Tidak Dia datang mungkin untuk Bapak menjadi manusia. pergi ke tabib atau ke dokter kalau Bapak nggak sakit, betul nggak Pak? Nah, Iya. mantap ilmu. Nah itu, jadi Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah itu yang datang ke dunia untuk apa? Untuk mengobati penyakitnya manusia. Apa itu? Dosa, kematian. Itu penyakitnya manusia itu Pak. Dosa itu penyakit. Jadi kayak membunuh, berzina, berbohong, berdusta, menginginkan punya orang, mencuri, ya. Itu semuanya. Bentar, ada telepon. Bang Meta handle dulu, Bang Meta ada telepon. Siap. Lanjut. Ini Bang Tian apa? Islam atau Kristen Tian? Kristen bang. Oh Kristen. Loh, bapaknya pergi. Astaga. Kita telah mendengarkan debat ataupun diskusi lintas agama ini, dan tentunya tidak ada yang menjadi pemenang ataupun tidak ada yang kalah. Tetapi yang pasti ketika para pendengar mengetahui kebenaran ataupun fakta sesuai dengan data,
Anda sendiri yang mengambil keputusan. Apakah tetap memilih yang salah atau harus mengambil langkah kebenaran, mengikuti yang benar sesuai dengan apa yang telah dituliskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.